Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai setelah kedua negara bertemu secara virtual pada Minggu. Sejumlah poin penting disepakati kedua negara termasuk penghentian perang secara menyeluruh. Amerika dan Iran telah sepakat berdamai meski baru bertemu secara virtual pada Minggu 14 Juni dan baru akan menandatangani kesepakatan pada Jumat 19 Juni di Swiss. Tercapainya kesepakatan dua negara ini ditandai dengan asap putih yang keluar dari Gedung Putih sebagai tradisi yang selalu dijaga di Gedung Putih. Beragam spekulasi menyebut ada upaya agar Iran dan Amerika tidak mencapai kesepakatan, termasuk spekulasi isu perbedaan pendapat di pemerintah Iran. Namun isu ini dibantah tegas oleh Presiden Iran. شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم الانم دارم گفتگو میکنن که ببینن چجوری هر چیزی هم که صلاح باشه رهبری نشون بده همه ما هم سپاه هم بسیج هم نمیدونم دولت همه ما اطاعت خواهیم کرد. Dikutip dari kantor berita Mer Iran, sejumlah poin telah disepakati di antaranya. Berakhirnya perang secara menyeluruh, pencabutan blokade Amerika di perairan Oman. Selat Hormuz dibuka, sanksi Iran ditangguhkan. Rencana rekonstruksi Iran senilai 300 miliar dolar Amerika. Pencairan aset Iran yang dibekukan sebesar 24 miliar dolar Amerika yang setengahnya dibayar di muka, serta pembicaraan nuklir dalam 60 hari. Sejumlah negara sudah menyampaikan dukungan dan ucapan resmi atas tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, termasuk dari Sekjen PBB Antonio Guterres. AS berulang kali mengklaim sepakat berdamai dengan Iran. Media AS CNN menyebut bahwa klaim tersebut sudah dilontarkan sebanyak 39 kali. Di tengah proses negosiasi damai AS dan Iran yang tak kunjung mencapai kesepakatan, Amerika Serikat berulang kali mengklaim sepakat berdamai dengan Iran. Bahkan media AS sendiri yakni CNN menyebut bahwa AS sudah 39 kali mengklaim perdamaian tersebut. CNN menampilkan sejumlah momen ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan dengan Iran. We have major points of agreement. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure when they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. They want to make a deal so badly. I do see a deal in Iran. We were very close to a deal. I think it's close to over. Yeah, I view it as very close to over. It's looking very good that we're going to make a deal with Iran, and it's going to be a good deal. This process should go very quickly. We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. We think we're close to a deal, and that's okay. We're in the final throes of what will be a very, very good deal. Today makes 39 times that he has said something like that. Padahal pemerintah Iran secara resmi menegaskan bahwa Iran sama sekali belum mengambil keputusan final mengenai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Jubir Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyatakan bahwa proses damai masih jauh dari kata selesai. Meski begitu, media Bloomberg menyebut bahwa kesepakatan AS dan Iran dapat ditandatangani di Jenewa, Swiss. Kesepakatan berpotensi besar berlangsung di Jenewa paling cepat hari Minggu ini. Teks draft perjanjian dilaporkan berisi sejumlah ketentuan termasuk jangka waktu untuk membuka kembali Selat Hormuz dan pelepasan aset Iran yang dibekukan. Melihat dinamika proses negosiasi damai AS dan Iran, apakah kesepakatan damai betul-betul akan segera terwujud? Pemirsa, kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran tercapai disambut bahagia warga Lebanon. Pasalnya, dalam poin kesepakatan tertuang penghentian perang secara menyeluruh.
Warga Lebanon turun ke jalan menari dan bernyanyi Minggu malam saat mendengar Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan. Bahkan warga menarikan tarian tradisional Dabka yang merupakan tarian perayaan sebagai bentuk rasa bahagia. Dalam poin kesepakatan damai tertuang bahwa Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk menghentikan perang secara menyeluruh. Ini artinya Israel juga harus menghentikan agresinya ke Lebanon. Konflik antara Hizbullah dengan Israel di perbatasan Lebanon ini masih berlangsung. Hizbullah terus melakukan serangan presisi menggunakan drone peledak. Pasukan Hizbullah merilis video serangan yang menargetkan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah melakukan serangan presisi menggunakan drone peledak. Targetnya adalah markas pasukan militer Israel dan kendaraan lapis baja di Lebanon Selatan dan wilayah perbatasan utara. Serangan presisi Hizbullah dilaporkan telah memicu korban jiwa di pihak militer Israel dan kerusakan pada peralatan tempur mereka. Pemirsa, Israel cegat serangan udara pasukan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Dalam video terlihat di langit kawasan Kiryat Shomna, sebuah serangan udara yang dilancarkan pasukan Hizbullah dicegat oleh militer Israel. Hizbullah meluncurkan serangan ke perbatasan Lebanon, lokasi yang diduga diduduki oleh militer Israel. Serangan ini sebagai aksi balasan terhadap serangan Israel yang memporak-porandakan Beirut. Serangan Israel melalui udara ini menghantam apartemen di Beirut, Lebanon. 3 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka akibat serangan tersebut. Sebuah apartemen hunian mengalami kerusakan akibat serangan udara Israel di daerah Gobeiri, pinggiran selatan Beirut. 3 orang tewas dan 15 lainnya luka-luka dalam serangan ini. Militer Israel berdalih menargetkan pusat komando Hizbullah di Beirut. Akibat serangan udara Israel, dinding apartemen runtuh. Serangan itu juga menyebabkan kerusakan parah pada bangunan-bangunan dan toko di sekitarnya. Tim darurat dan personel tentara Lebanon dikerahkan di sekitar lokasi yang menjadi sasaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan IDF melakukan serangan terhadap target Hizbullah di pinggiran selatan Beirut sebagai tanggapan atas tembakan yang diarahkan ke wilayah Israel. Pemukim ilegal Israel sengaja membakar masjid, rumah dan kendaraan warga Palestina di kawasan tepi barat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Anyusuri. My friend.
Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk mengakhiri perang antara kedua negara. Rencananya perjanjian damai akan ditandatangani Jumat mendatang di Swiss. Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran segera tercapai. Kabar ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rencananya kesepakatan damai ini akan ditandatangani secara resmi di Swiss pada Jumat 19 Juni. Dalam akun media sosialnya, Trump juga menyebut kesepakatan kedua negara bersifat permanen. Amerika Serikat dan Iran juga setuju seluruh operasi militer dihentikan termasuk serangan Israel ke Lebanon. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Hukum dan Internasional Kazim Garibabadi dalam wawancaranya di media Iran. Selat Hormuz pun akan segera dibuka. AS juga akan mengakhiri blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در واقع در جبهه‌های مختلف از جمله در لبنان این رو دیدید که در موضعی که نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردن این به صراحت قید شده که دیگه در واقع پایان دائمی و فوری جنگ اعلام شده در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش رفع و خاتمه محاصره دریایی است که در واقع آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران. Meski rincian final kesepakatan belum dipublikasikan, namun salah satu isinya diprediksi terkait program nuklir Iran. Rencananya isu nuklir Iran akan dibahas dalam perundingan tambahan selama 60 hari ke depan. Beredar di media sosial kemunculan asap putih di sekitar Gedung Putih baru-baru ini. Menurut tradisi, ini berarti kesepakatan damai telah disepakati.